Om Swastiastu. Oke, pada kesempatan kali ini saya Ikuti Hari Widya Putra dengan NIM 2200101128 akan menjelaskan rancangan tugas rekayasa perangkat lunak yang saya buat, yaitu copy paste system. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Apa itu copy paste system? Copy paste system adalah sistem order mandiri oleh pelanggan sebuah kafe dan menu digital. Pelanggan tidak perlu ke kasir untuk order pesanan. Hanya dengan satu sistem, pelanggan sudah dapat memesan pesanan secara mandiri. Jadi nanti kurang lebih implementasi sistemnya seperti gambar yang sudah tertera di sana. Termasuk ke analisis bagian pertama, yaitu analisis kebutuhan pengguna. Jadi di sini saya menjelaskan tentang aktor. Jadi ada 3 aktor, yaitu sistem, kasir, dan pelanggan. Di mana sistem bertugas untuk mengelola database untuk menyimpan produk dan data transaksi. Kasir bertanggung jawab untuk mengelola transaksi dan meneruskan ke dapur maupun bar sesuai dengan orderan. Dan yang terakhir ada pelanggan. Pelanggan adalah pengunjung kafe yang menggunakan aplikasi untuk menyusun menu dan melakukan pemesanan. Oke, kita masuk ke analisis kebutuhan perangkat lunak. Jadi saya di sini menggunakan Chrome sebagai web browser, Bootstrap 5 sebagai framework CSS, Windows Plus sebagai sistem operasi laptop, XAMPP sebagai pembuat server lokal, MySQL sebagai database, dan yang terakhir ada VS Code sebagai kode editor. Di sini ada analisis kebutuhan perangkat keras, yang dimana itu adalah sendiri laptop saya, laptop Asus X41 GLP dengan spek prosesor Intel Core i5 1035G1, RAM 8GB, penyimpanan SSD 256GB, VGA Intel UHD grafik, dan display 14 inch. Analisis kebutuhan sistem. Jadi ini masih sederhana banget sih, perlu banyak pengembangan dari sini. Itu yang pertama ada login. Sistem harus memvalidasi informasi login dan memberikan akses ke fitur-fitur yang sesuai dengan akses pengguna. Dimana di sini di fitur login ini hanya berlaku untuk role kasir karena pelanggan tidak perlu melakukan login. Jadi di kafe itu sudah ada sistem yang hidup, pelanggan tinggal pencet mulai. Yang kedua ada manajemen menu. Sistem harus memungkinkan pemilik kedai untuk mendaftarkan produk pada menu digital. Ketiga ada pemesanan dan transaksi. Sistem harus memungkinkan pengguna untuk menyusun pesanan. Ada analisis kebutuhan pieces. Di performance analisis, kinerja sistem akan melibatkan evaluasi terhadap kecepatan penyelesaian pesanan, responsivitas antarmuka pengguna, dan waktu tanggap sistem terhadap permintaan pelanggan. Evaluasi ini akan membantu dalam memastikan bahwa aplikasi memberikan kinerja yang optimal tanpa adanya penundaan atau kerumitan yang tidak perlu. Yang kedua ada information. Analisis informasi akan fokus pada kualitas data yang dihasilkan oleh sistem, termasuk tingkat keakuratan informasi menu, ketersediaan informasi tentang stok inventaris, dan kesesuaian data pemesanan dengan preferensi pelanggan. Penting untuk memastikan bahwa informasi yang disampaikan kepada pelanggan dan staf kafe adalah akurat dan terkini. Ketiga ada ekonomik. Analisis ekonomik akan mencakup penilaian biaya pengembangan dan implementasi aplikasi, penghematan biaya yang dihasilkan dari efisiensi operasional, dan dampak finansial jangka panjang dari penggunaan aplikasi ini. Hal ini akan membantu dalam menilai apakah investasi dalam pengembangan aplikasi akan memberikan nilai ekonomi yang signifikan bagi kafe. Yang keempat ada kontrol, yaitu analisis kontrol akan melibatkan peninjauan keamanan sistem, mekanisme autentikasi pengguna,
dan pengaturan akses data yang ketat. Hal ini akan membantu dalam memastikan bahwa data pelanggan dan informasi KPI terlindungi secara efektif dari ancaman keamanan cyber dan akses yang tidak sah. Selanjutnya ada efisiensi. Analisis efisiensi akan fokus pada penggunaan sumber daya yang optimal, termasuk waktu karyawan untuk memproses pesanan, penggunaan perangkat keras yang efisien, dan penggunaan energi yang hemat. Evaluasi ini akan membantu dalam meningkatkan efisiensi operasional KPI dan mengurangi biaya yang terkait dengan pengoperasian seharian. Terakhir ada security. Analisis keamanan akan melibatkan penelitian protokol keamanan data, perlindungan terhadap serangan cyber, dan kepatuhan dengan standar keamanan data yang relevan. Hal ini akan memastikan bahwa informasi sensitif seperti data pelanggan dan informasi keuangan terlindungi secara efektif dari ancaman keamanan yang akan ditimbulkan. Oke, next di sini saya akan menjelaskan flowchart yang sudah saya buat. Oke, sini ada flowchart yang sudah saya buat menggunakan aplikasi Draw.io. Yang pertama adalah pelanggan memulai dengan website terpanggil. Di sistem menampilkan halaman awal kepada pelanggan. Di sini pelanggan akan diberikan dua pilihan, yaitu dine-in atau take-away. Jika dine-in, pelanggan masukkan nomor meja yang tersedia. Selanjutnya, sistem menerima nomor meja dan menampilkan menu digital. Tetapi jika take-away, pelanggan langsung akan menuju ke tampilan menu digital. Dari proses ini, setelah ditampilkan menu digital, pelanggan menerima, pelanggan memilih menu, lalu memasukkannya ke keranjang. Setelah pelanggan selesai, pelanggan melakukan check out dan kemudian diverifikasi pesanan sudah atau belum. Jika belum, akan kembali lagi ke menu digital. Jika sudah, melakukan check out dan sistem akan memproses orderan. Di sini struk akan keluar dari mesin dan sistem juga mengirimkan pesanan kepada kasir. Pelanggan restruk dan selesai. Oke, yang selanjutnya ada DFD level 0. Ini masih sangat sederhana untuk DFD level 0. Jadi terdapat dua entitas, yaitu pelanggan dan kasir, di mana pelanggan memberikan informasi mengenai pilihan mereka, termasuk data nomor meja. Pelanggan masukkan informasi tentang nomor meja tempat mereka duduk. Data orderan, pelanggan memilih menu dan memberikan detail pesanan mereka. Di kasir bertindak sebagai entitas yang mengelola transaksi dan finalisasi pesanan. Kasir menerima informasi dari sistem dan menggunakan informasi tersebut untuk mengumpulkan informasi nomor meja dan informasi pesanan untuk memproses pembayaran dan mengeluarkan struk, login atau logout. Kasir menggunakan sistem untuk masuk atau keluar dari sesi kerja mereka. Untuk data menu, kasir juga memperbarui data menu atau menggunakan data tersebut untuk membantu proses penjualan. Oke, selanjutnya ada DFD level 1. Oke, pada proses login setelah memanggil website terkhusus untuk kasir harus melakukan login. Proses login akan diverifikasi oleh tabel user. Pada proses informasi menu, data menu yang telah diinput oleh admin akan disimpan ke tabel menu. Selanjutnya, pelanggan akan menerima informasi berupa tampilan menu. Yang ketiga ada proses transaksi, yaitu
Pelanggan akan melakukan pemesanan yang dimana datanya akan terinput ke tabel pesanan. Selanjutnya, laporan pesanan akan diterima oleh kasir. Oke, ini untuk gambaran dari DFD level 1. Selanjutnya ada ERD. Oke, untuk ERD, untuk tabel pesanan memiliki atribut seperti ID, skor pesanan, tanggal pesanan, dan total harga. Terdiri dari menu menandakan bahwa setiap pesanan melibatkan satu atau lebih menu. Dan dalam tabel menu memiliki atribut seperti ID menu, nama menu, kategori produk, dan harga. Inilah tabel yang berisi tentang menu yang dimiliki kafe. Sekian presentasi singkat dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Jika ada kurang, mohon revisinya. Terima kasih. Saya tutup dengan Brahma Santi. Om Santi 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 Santi.